Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa UT dalam web sesi rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok dan faktorial ya. Nanti jika sempat kita cobakan untuk menggunakan aplikasi statistik. Di sini saya mau mencobakan menggunakan SPSS ya, karena ini yang paling familiar mungkin untuk kita semua. Walaupun saya sendiri jarang pakai SPSS, saya lebih suka pakai aplikasi statistik yang lain. Oke ya, ini rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Yang membedakan dari rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok, mungkin bagi teman-teman yang sudah baca BMP-nya, ini adalah dari faktor lingkungan ya, atau faktor pengacakannya saja. Yang pertama, bagaimana rancangan acak lengkap? Rancangan acak lengkap ini sesuai dengan namanya, kita mengacak secara lengkap atau simple randomized sampling ya. Samplingnya kita menggunakan simple randomized sampling. Jadi kalau seandainya saya analogikan, jika di dalam satu kelas saya ingin melihat rata-rata kelas mahasiswa, maka saya akan membuat kode nama dari setiap mahasiswa saya. Misal kalau ada 30 orang dalam satu kelas, maka saya ambil semua kode mahasiswa tersebut. Ke 30 nama mahasiswa saya akan masukkan ke dalam satu toples dan saya acak dan saya ambil tanpa mengembalikan. Nah, itulah simple randomized sampling yang diterapkan di rancangan acak lengkap. Sehingga asumsi dari rancangan acak lengkap ini haruslah homogen. Jadi setiap asumsinya harus homogen. Nah, jadi ini di slide ini telah dijelaskan ya bahwa pengacakannya semuanya ya, semua orang atau semua sampel itu kita masukkan ke dalam satu toples dan kita acak. Jadi di sini harus homogen asumsinya. Jadi homogen ini artinya setiap kondisi penyebab noise atau penyebab bisingan dari data atau penyebab variansi yang terlalu besar, kita kontrol. Kita bisa mengontrol. Contohnya, ketika kita mau melakukan analisis vitamin C di dalam laboratorium, di mana kita tahu vitamin C ini merupakan vitamin yang sangat sensitif terhadap cahaya. Sehingga dalam analisis vitamin C, kita akan lakukan pengontrolan cahaya. Cahaya hanya berada di atas kepala kita saja. Sementara cahaya kanan, kiri, depan, belakang itu kita tutup. Nah, jika kita bisa melakukan hal seperti itu, maka kita bisa menggunakan RAL. Ya, berikut cara pengacakan dari Microsoft Excel. Teman-teman juga bisa menggunakan Microsoft Excel dalam pengacakan ini. Dan ngomong-ngomong, dalam pengacakan ini sangat penting sekali ya kita gunakan ya. Sebaiknya dalam analisis apapun itu, baik rancangan acak lengkap, kelompok, faktorial, harus dilakukan pengacakan terlebih dahulu. Pengacakannya tentu saja sesuaikan dengan rancangannya. Nah, pengacakan ini sangat penting untuk menghilangkan faktor subjektivitas dari si peneliti. Sehingga data yang kita ambil adalah data yang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Bukan data subjektif atau data objektif ya. Jadi ya mohon maaf ya, ini saya agak skip saja ya untuk pengacakan. Karena penekanan di sesi ini saya pengen lebih menekankan pada konsepnya ya. Kapan kita memilih RAL, kapan kita memilih RAK. Model linear dari RAL sendiri, kita di sini hanya mempertimbangkan mu di sini atau rata-rata. Sehingga sesuai dengan asumsinya tadi ya, semua rata-rata kita anggap sama atau homogen ya. Bukan sama dalam artian 4 artinya sebaran data 4 semua, bukan ya. Jadi data ini homogen. Tidak ada bisingan data. Ya, hipotesis dalam penggunaan ANOVA-nya setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda, atau di sini kita menggunakan two-way ANOVA ya. Two-way ANOVA. Oke. Berikut merupakan penyajian ANOVA dari
rancangan acak lengkap, di mana kita akan menyajikan di sini ada perlakuan, galat, dan total. Ya, mungkin dalam penelitian saya sangat tidak menyarankan teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa UT untuk melakukan analisis secara manual. Jadi hitung manual itu menurut saya sangat tidak efisien ya. Kalau sampelnya hanya 10, 20, 30, oke kita bisa secara teliti untuk menghitungnya. Tetapi kalau sudah sampai ribuan, 1050, 1054, pasti bakal ada error dari si peneliti. Nah, jadi mengapa kita harus paham perhitungan manual? Ya ini, kita harus memahami perhitungan manual di sini agar kita tahu logikanya seperti apa, sehingga kalaupun kita mengganti software statistik atau kita mengganti metodenya, kita tahu alur perhitungannya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Di sini dalam ANOVA rancangan acak lengkap, kita disajikan 3 poin, yaitu poin perlakuan, poin galat, dan poin total, atau variabel perlakuan, variabel galat atau error, dan variabel total, di mana derajat bebas untuk perlakuan adalah total keseluruhan perlakuan, K, dikurang 1. Galat ini adalah total keseluruhan pengamatan dikurang dengan total perlakuan. Jadi kalau total seluruh pengamatan adalah 3 dikali 3 atau 9, dikurang dengan perlakuan, yaitu 3 misalnya. 3 perlakuan misalnya, ada F1, F2, F3. Totalnya adalah total pengamatan dikurang 1. Nah, ini susunan seperti ini di setiap software pasti sama. Yang membedakan paling di totalnya saja. Kalau di SPSS kita melihat ada 3, bahkan lebih ya, ada tambahan 2 lagi. Tapi susunannya tetap ada 3 ini. Tapi kalau di software lain seperti software Jamovi atau JASP, dia hanya menyajikan perlakuan dan galat. Dan di sini ada juga jumlah kuadrat atau sum square ya, sum square perlakuan, sum square error, dan sum square total, serta kuadrat tengah perlakuan, kuadrat tengah galat. Dan untuk F hitung ini KTP atau kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Ya, kalau kita menggunakan F hitung di sini artinya kita menggunakan teknik ANOVA penentuannya yaitu penentuan titik kritis ya. Jadi dalam penentuan pengambilan keputusan ANOVA ini ada penentuan titik kritis yaitu perbandingan F hitung dengan F tabel, di mana perbandingan ini merupakan titik kritis perpotongan, sementara kalau di software biasanya menggunakan P value ya. Oke, ini contoh dalam penjelasan di rumusnya ya. Jadi ada faktor koreksi, di mana faktor koreksi ini total keseluruhan. Jadi semua data ini kita totalkan dan kita kuadratkan. Jadi jangan salah, semuanya ditotalkan terlebih dahulu, baru dikuadratkan. Dibagi dengan N, dibagi dengan total pengamatannya. Total pengamatannya di sini ada berapa ini? 16 ya. 15. Nah, jadi dibagi dengan 15. Jumlah kuadrat total itu adalah total dari pengkuadratan setiap variabel. Jadi bukan dijumlahkan terlebih dahulu ya. Jadi misal di sini 15 kuadrat ditambah 17 kuadrat ditambah 11 kuadrat, bukan 15 tambah 17 tambah 11. Jadi dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Dikurangi dengan FK. Jadi setiap jumlah kuadrat, setiap variabel jumlah kuadrat wajib dikurangi dengan FK sebagai pengontrolnya ya. Jumlah kuadrat perlakuan pun seperti itu. Bedanya dengan jumlah kuadrat total, kalau jumlah kuadrat perlakuan, kita totalkan semua dari perlakuan, totalkan semua perlakuan, dan hasil totalnya kita kuadratkan. Dibagi dengan jumlah perlakuannya. Di sini NJ. NJ ini artinya jumlah perlakuan. Di sini ada perlakuannya 4, artinya dibagi dengan 4. Jangan lupa sekali lagi dikurangi FK. Dan jumlah kuadrat galat itu adalah JKT dikurang JKP. Oke, di sini ada contoh untuk rancangan acak lengkap ya, di mana bagan rancangannya telah disajikan
pancake dengan 3 formulasi, yaitu formulasi 1, formulasi 2, formulasi 3 dengan 3 ulangan dengan hasil seperti ini. Ini merupakan data hasil analisis tekstur menggunakan tekstur analyzer ya. Di mana kita diminta untuk menghitung ANOVA menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, sesuaikan dengan rumus tadi untuk mencari FK, faktor koreksi kita totalkan semua ini dulu. Jadi 2782 dikuadratkan, nanti dikuadratkan dan dibagi dengan total perlakuan, yaitu K dikali N. Atau ini T dikali R ya. T dikali R atau N ini total seluruh pengamatan. Untuk jumlah kuadrat total JKT 423 kuadrat ditambah 482 kuadrat dan seterusnya sampai kuadrat 185. Untuk JKP 1353 kuadrat ditambah 954,3 kuadrat dan seterusnya. Dan ini kalau JKP harus dibagi dengan total perlakuannya. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tinggal kita input saja. Hasil disajikan dalam tabel ANOVA. Nah, ini saya sedikit koreksi sedikit di tugas 1 teman-teman mungkin yang mengikuti ya. Ada beberapa yang tidak menyajikan dalam tabel ANOVA. Bukan di tugas ya, di diskusi. Tabel ANOVA ini sangat penting sekali ya rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk disajikan karena ini akan membantu kita dalam menganalisis. Dalam menganalisis jangan sampai keliru di sini ya. Karena kesalahan pengambilan keputusan di sini pasti akan salah sampai ke bawah-bawahnya ya. Nah, untuk perhitungan manual seperti ini, umumnya kita akan menggunakan teknik pengambilan keputusan titik kritis, yaitu perbandingan F hitung dengan F tabel, di mana jika F hitung lebih besar nilainya dibandingkan F tabel, maka kita tolak H0 atau ada setidaknya satu perlakuan yang berpengaruh nyata terhadap respon. Nah, setelah kita mendapatkan simpulan seperti ini, pertanyaan berikutnya, jika sudah ada yang berpengaruh nyata terhadap respon, perlakuan yang mana yang berpengaruh tersebut? Nah, untuk menjawab perlakuan mana yang paling berpengaruh tersebut, kita bisa menggunakan post hoc atau uji lanjut ya. Oke, ini contoh berikutnya ya, contoh 2, RAL dengan ulangan yang berbeda. Oke, ini ada contoh di mana kita diminta untuk menghitung rancangan acak lengkap tapi ulangannya berbeda. Nah, ini kapan bisa terjadi RAL dengan ulangan berbeda? Ini bisa terjadi jika kita melakukan penelitian dan terjadi data hilang ya. Data hilang. Jadi data hilang itu nggak perlu harus kita fabrikasi ya. Jangan sampai difabrikasi justru. Jadi kalau seandainya ada data hilang, maka masih bisa kita lakukan analisis. Tapi errornya mungkin akan jadi lebih besar. Ya seperti ini ya. Ini contoh data hilang. Ada 2 data hilang. Nah, jika terdapat data hilang, semua perhitungan tetap masih sama ya. Tetapi yang membedakan hanya di sini. Di jumlah kuadrat perlakuan, di mana jumlah kuadrat perlakuan ini dibagi dengan total jumlah perlakuan yang ada tadi. Misal di sini 478 ini merujuk kemana? Dibagi 5 ya. Dibagi 5 artinya daging sapi. Daging sapi ada ulangannya 5 dan seterusnya ya. Nah, sehingga didapatkan data seperti ini, di mana hasil dari ANOVA data hilang tadi, F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel. Sehingga ini tidak berbeda nyata terhadap respon. Nah, tapi ini masih belum bisa kita confirm bahwa ini tidak berbeda nyatanya karena apa? Atau jangan-jangan karena si data hilang tadi membuat si errornya jadi lebih besar. Oke. Ya, sebelum ke post hoc, saya mau loncat dulu ya. Loncat ke rancangan acak kelompok. Ini mohon maaf ya, slide-nya tidak saya sajikan dalam satu slide ya.
Oke. Kalau seandainya rancangan acak lengkap, ini kita memiliki asumsi homogen. Bagaimana kalau rancangan ini memang tidak bisa kita buat homogen? Atau ada faktor lingkungan yang berpengaruh, yang mempengaruhi. Maka salah satu opsinya adalah kita bisa menggunakan RAK atau rancangan acak kelompok. Di mana rancangan acak kelompok di sini kita akan mengelompok-kelompokkan sampel atau ulangan sampel dalam satu pengelompokan yang sama. Sehingga pengacakan dari RAK ini berbeda dengan si RAL. Kalau RAL tadi saya analogikan, saya pengen lihat data rata-rata kelas, data nilai rata-rata kelas, maka saya masukkan dalam satu toples semuanya, semua mahasiswa saya masukkan namanya, saya masukkan ke dalam toples. Kalau di RAK ini saya bagi-bagi. Misal dalam kelas saya ada beberapa suku, ada suku Minang, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Jangan-jangan perbedaan suku ini merupakan perbedaan variansi, sehingga pengacakan saya akan lakukan pengacakan 3 toples sekaligus. Jadi toples pertama ini suku Jawa, toples kedua suku Minang, toples ketiga suku Sunda, sehingga pengacakan hanya ada di dalam toples. Pengacakan hanya ada di dalam toples. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan noise tadi ya, untuk menghilangkan bisingan data tadi. Bisingan data dari variansi yang jelas pasti berbeda ya. Kalau di riset pangan sendiri bagaimana? Kalau di pangan misal saya punya tiga formulasi roti, di mana 3 formulasi ini berbeda konsentrasi gluten yang saya tambahkan. 3 formulasi ini saya ingin panggang, saya pengen lihat perubahan teksturnya, pengaruh tekstur terhadap pemberian gluten yang berbeda. Nah, tetapi ketika saya mau melakukan pemanggangan, ternyata tidak memungkinkan saya menggunakan satu pemanggang yang sama, atau tidak memungkinkan menggunakan satu pemanggang yang sama dalam satu waktu. Artinya akan ada batch atau saya menggunakan 3 pemanggang yang berbeda. Nah, kalau saya menggunakan 3 pemanggang yang berbeda, artinya pasti akan ada perbedaan penetrasi panas, perbedaan moda panas, dan itu pasti akan mempengaruhi tekstur yang terbentuk dari roti. Nah, kalau seperti ini kan sudah pasti dari asumsi awal, sudah pasti roti yang saya buat, pasti dia akan variansinya sangat besar, yang menyebabkan errornya nanti atau galatnya akan sangat besar. Cara untuk menangani hal seperti ini, maka saya akan kelompok-kelompokkan. Jadi pengelompokan pertama roti pada oven pertama, pengelompokan kedua roti pada oven kedua, pengelompokan ketiga roti pada oven ketiga. Ya, simpulannya bagaimana? Jadi RAK itu bisa kita gunakan jika ada faktor yang menyebabkan variansi atau keragaman di luar dari perlakuan. Yang umumnya ini adalah faktor lingkungan ya. Jadi jangan salah pemilih dalam RAK, pemilihan RAK ataupun RAL. Karena salah dalam memilih rancangan pasti akan salah simpulannya. Oke, ini cara pengacakannya ya. Jadi berbeda dengan pengacakan RAL tadi, di mana kita membuat random number tapi random numbernya semuanya ya. Sementara kalau RAK kita membuat random number dalam 3 kelompok. Dalam 3 kelompok dan kita lakukan pengurutan random numbernya. Ya, model linear adiktif dari RAK sendiri sesuai dengan namanya ya, ada blok di sini. Di sini kita mempertimbangkan mu atau rata-rata dengan blok kelompok ya, pengaruh kelompok. Ya, untuk penyajian ANOVA-nya sendiri yang membedakan dengan RAL hanya penambahan row-nya blok ya atau kelompok, di mana blok ini merupakan jumlah dari kelompoknya, atau kalau di RAL ini adalah replikasi atau ulangannya ya. Jadi untuk penentuan derajat bebasnya
perlakuan itu adalah T jumlah perlakuan dikurang 1. Kalau tadi saya punya 3 formulasi roti, maka T-nya adalah 3 dikurang 1, artinya 2, DB-nya di sini. Bloknya berapa? Kalau tadi seandainya saya punya 3 oven, artinya 3 kelompok, maka 3 dikurang 1, yaitu 2. Galat di sini kelompok dikurang 1 dikali dengan perlakuan dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1 dikali 2, 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1, 2 dikali 2 ya, 4. Nah total seterusnya ya, jadi 3 dikali 3 dikurang 1, 9 dikurang 1, 8. Nah, jadi yang membedakan di sini hanya di blok saja. Untuk jumlah kuadrat juga sama ya, yang membedakan hanya di jumlah kuadrat blok. Perhitungannya pun sama, cara perhitungannya pun sama, yang membedakan hanya di blok saja, di mana kita di sini akan membagi dengan jumlah perlakuannya. Sementara jumlah perlakuan di sini kita akan membagi dengan jumlah bloknya. Oke, coba kita lihat rumusnya. Ya, untuk faktor koreksi dan jumlah kuadrat total pasti sama. Di sini cara perhitungannya. Sementara untuk jumlah kuadrat perlakuan, di sini adalah total kuadrat perlakuan, total sum square, dibagi dengan R. R ini adalah jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya. Sementara kalau blok, total kuadrat kelompok dibagi dengan T atau treatment, perlakuan. Di sini treatmentnya ada 3. Ya, jangan sampai kebalik ya. Untuk JKG ini gampang ya, JKT dikurang dengan JKP dikurang dengan JKB. Oke, di sini ada contoh di mana contohnya ini sebuah perusahaan memproduksi vascular graft atau pembuluh vena buatan menemukan bahwa adanya tonjolan kecil beberapa produk mereka. Tonjolan ini menyebabkan produk menjadi ditolak. Mereka menduga bahwa terdapat pengaruh tekanan terhadap masalah ini. Produksi dilakukan dalam batch, pengujian dilakukan dengan 4 tingkatan tekanan ekstrusi yang berbeda. Datanya seperti ini, di mana ekstrusi ini sebagai treatment ya. Batch resin ini merupakan blok atau kelompok, karena beda batch ini bisa beda beda faktor ya. Karena ini kan faktor luar yang tidak bisa kita kontrol dari perlakuan, sehingga kontrolnya kita buat jadi kelompok-kelompok. Oke, untuk perhitungannya sendiri ya sama, kita harus hitung semua dari totalnya, total keseluruhannya yaitu TIJ, total kelompok, total dari kelompok, dan total perlakuan. Untuk perhitungan faktor koreksi juga sama ya, yaitu total keseluruhan dikuadratkan terlebih dahulu, baru dibagi dengan total dari perlakuan dan total dengan dari kelompok ya. T dikali dengan R. Untuk jumlah kuadrat total persatuan data tadi dikuadratkan terlebih dahulu sebelum ditotalkan. Jadi 90,3 kuadrat ditambah 89,2 kuadrat dan seterusnya. Dan jangan lupa dikurangi dengan faktor koreksi. Jumlah kuadrat perlakuan ini total kuadrat perlakuan dibagi dengan 66 dari total kelompok. Jadi beda JKP dengan JKB ini hanya di pembaginya. Hanya di pembagi. Ya, nilai bagian pembilangnya juga pasti beda ya. Cuma di sini mungkin beberapa mahasiswa saya suka bingung dibaginya itu dengan apa. Jadi kalau JKP itu dibagi dengan jumlah kelompok, JKB dibagi dengan jumlah perlakuan. Jumlah kuadrat galat, ya ini pengurangan semua ya dari jumlah kuadrat total, perlakuan, dan blok. KTP atau kuadrat tengah perlakuan di JKP dibagi dengan DB untuk perlakuan, KTB DB untuk blok dibagi dengan JKB dibagi dengan DB blok. Ya, sehingga kita dapatkan nilai seperti ini. Yaitu kita bisa lihat di sini tekanan dan batch kita bandingkan dengan F-table ternyata berpengaruh nyata. Nah, dari sini kita bisa lihat
kalau seandainya kelompok didapatkan ada pengaruh nyata, ini mengindikasikan, ini bukan berarti benar ya, tapi mengindikasikan bahwa rancangan yang kita gunakan sudah tepat ya. Nah, tapi di tekanan ini, di batch, di kelompok ini tidak kita ambil sebagai simpulan ya, karena ini kan cuma pengontrol. Yang kita ambil simpulan tetap si tekanan atau si perlakuan, sehingga nilai perlakuan lebih besar dibandingkan F-table menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata dari tekanan yang diberikan. Oke, ini masih post hoc. Ini saya skip dulu masalah post hoc. Nanti kita bahas, masih kita bahas tentang post hoc. Saya khawatir waktunya tidak cukup ya untuk sampai kita ke software. Oke, faktorial ya. Rancangan faktorial. Ya, rancangan faktorial ini merupakan suatu rancangan di mana ketika kita memiliki faktor dan taraf, di mana faktor ini lebih dari satu faktor perlakuan. Lebih dari satu faktor perlakuan. Di mana setiap faktor perlakuan memiliki taraf. Memiliki tarafnya yang berbeda. Nah, dalam rancangan faktorial ini merupakan salah satu rancangan yang diharapkan adanya interaksi. Interaksi antara faktor dan taraf. Misal, saya ingin membuat roti dengan tingkat pemberian gluten yang berbeda, ada 2%, 4%, 6%, dengan yaitu tarafnya ya, dengan taraf yang berbeda. Faktornya ada 2. Tadi yang pertama gluten dengan taraf persentase glutennya. Selanjutnya faktor kedua pemberian ragi dengan konsentrasi yang berbeda juga. Artinya saya punya 2 faktor dengan setiap faktor memiliki 3 taraf. Nah, di sini saya pengen tahu ada nggak hubungan antara faktor dengan taraf atau hubungan antar faktor, yaitu interaksi ya kalau hubungan antar faktor. Nah, rancangan faktorial bisa berupa rancangan acak lengkap faktorial maupun rancangan acak kelompok faktorial. Di mana rancangan acak lengkap faktorial bisa rekan-rekan lihat di sini, ini bagian percobaannya, yaitu seperti ini ya. Jadi kita mengurutkan faktor-faktor dengan taraf-tarafnya, dengan ulangan di sisi bagian kanannya. Nah, cara pengacakannya sama seperti RAL non faktorial. Jadi setiap data di sini harus diacak dalam kondisi yang sama atau dalam toples yang sama tadi ya. Jadi diacak semua. Diacak semua dulu baru kita analisis. Jadi dalam penganalisisannya pun harus seperti itu ya. Jadi kalau saya mau menganalisis vitamin C tadi dengan RAL, artinya sebelum saya mengambil sampel, saya acak terlebih dahulu. Saya acak terlebih dahulu kode sampelnya. Kode sampel yang keluar pertama itu adalah kode sampel yang saya lakukan analisis pertama kali. Ya, RAL F faktor luar dianggap homogen sehingga pengacakan dilakukan sama seperti RAL. Oke, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi pengacakan bisa manual atau menggunakan software. Model linearnya yang membedakan dengan RAL biasa. Tadi di RAL biasa di sini adalah tau ya. Di mana tau itu adalah faktor perlakuan. Tapi kalau di RAL F ada alfa dan beta, di mana alfa ini faktor taraf ke I dan beta faktor taraf ke J. Dan ada alfa dikali beta. Alfa dikali beta yang menunjukkan interaksi ya. Dan untuk penyajian ANOVA-nya sendiri yang membedakan dengan RAL sendiri, yaitu di sini hanya ditambahkan faktor-faktor. Faktor A dan faktor B. Nah, untuk penyajian, untuk pengambilan simpulan ANOVA dalam
RAL-F sendiri, kita mengharapkan pengambilan kesimpulan per faktor dan interaksi ya. Jadi kita boleh saja mengabaikan bagian perlakuan, tetapi perlakuan di sini kita bisa pertimbangkan juga. Kita bisa pertimbangkan untuk melihat indikasi faktor A dan faktor B ini seperti apa. Cuma yang paling kita utamakan adalah faktor A bagaimana, apakah terdapat signifikansi, dan faktor B apakah terdapat signifikansi. Dan kalau ada signifikansi di dalam faktor A dan tidak ada signifikansi di faktor B, apakah ada interaksi antara A dan B. Ya, untuk rumusnya sendiri ini mungkin agak menjelimet ya. Kalau di faktorial ya, ini perlu dibaca pelan-pelan ya kalau menghitung secara manual di faktorial. Jadi yang membedakan antara rancangan acak lengkap non faktorial dan faktorial di sini seperti yang tadi kita lihat, yaitu adanya faktor A dan faktor B yang membuat konsekuensinya harus kita pertimbangkan juga jumlah kuadrat faktor A dan jumlah kuadrat faktor B. Nah, di sini untuk mencari jumlah kuadrat faktor faktor A, maka kita lihat jumlah kuadrat total dari yang A terlebih dahulu, dari yang A. Jadi kita harus susun sedemikian rupa. Kalau tidak salah di slide berikutnya ada susunannya ya. Oh, belum ada ya. Jadi harus kita susun sedemikian rupa dan kita bagi dengan jumlah faktor B dikali ulangan. Nah, ini mirip seperti penentuan kelompok tadi, penentuan jumlah kuadrat blok atau jumlah kuadrat kelompok. Ya, selanjutnya di B juga seperti itu, kita hitung jumlah kuadrat dari perlakuan B dibagi dengan total perlakuan A, total faktor A dikali dengan ulangannya. Nah, untuk sisanya ini dihitung dengan metode yang sama ya, dengan non faktorial. Yang membedakan paling di sini ada interaksi. Mana jumlah kuadrat faktor AB atau interaksi. Interaksi itu ya cuma pengurangan saja. Pengurangan total keseluruhannya. Total keseluruhan perlakuan ya, bukan total keseluruhan dengan JK total. Jadi perlakuan dikurangi dengan FK dikurangi dengan faktor A dikurangi dengan faktor B. Sisanya sama saja. Ya. Begitupun juga dengan rancangan acak kelompok juga bisa kita lakukan rancangan faktorialnya, di mana rancangan acak kelompok faktorial ini sama saja seperti rancangan acak kelompok non faktorial tadi dalam pengacakannya, tetapi penyusunannya ini berbeda, ada faktor dan taraf. Untuk pengacakannya harus dilakukan pengacakan per blok atau per kelompok. Ya, sama seperti rancangan acak lengkap faktorial tadi, model linearnya terdapat faktor A di sini rata-rata atau X bar dari faktor A, ada faktor B, interaksi faktor AB yang membedakan sini tambahannya ada rho, di mana ini adalah faktor kelompok. Ya, jadi kalau di rancangan acak lengkap tadi, acak lengkap faktorial tadi ada faktor A, ada faktor B, ada interaksi. Di rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, ini bukan lengkap ya, kelompok ini. Rancangan acak kelompok ditambah dengan row kelompok di sini, atau JKK. Ya, rumusnya sama juga ya, masih sama. Mungkin teman-teman sekalian yang akan bingung kalau hitung manual, dan saya yakin pasti bingung ya, yaitu penentuan jumlah kuadrat faktor A dan jumlah kuadrat faktor B. Untuk kelompok sendiri sama saja untuk penentuannya, seperti ini jumlah kuadrat kelompok sama saja seperti di rak tadi ya, di rak. Ini hipotesisnya sama ya, bisa hipotesis dalam interaksi di mana kita pengen tahu ada atau tidak perbedaan. Nah, ini mengingatkan kembali ya, dalam hipotesis ada hipotesis one way, di mana one way ini ada one way left tail, ada one way right tail. Bedanya hanya di right tail kita mengharapkan adanya
perbedaan yang positif atau lebih baik. Sementara left tail lebih buruk atau lebih rendah ya. Sementara kalau to tail kita hanya ingin mengetahui perbedaan. Perbedaan ini kan bisa berbeda lebih baik atau berbeda lebih buruk atau berbeda lebih rendah nilainya. Oke, ini ada contoh. Peneliti ingin melihat perbedaan perubahan warna pada kerupuk dengan dua faktor perlakuan, di mana faktor A merupakan rasio ikan dan faktor B merupakan ketebalan potong. Hitunglah data perubahan warna tersebut atau DE dengan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Jadi ini ada faktor A 30%, 35%, 40%, faktor B 2 mm, 4 mm, dan 6 mm dengan 3 ulangan. Ya. Oke, ini perhitungan manualnya ya. Jadi untuk menentukan faktor A, faktor B, kita bisa membuat rata-rata per subtotal terlebih dahulu. Sorry, bukan rata-rata, jumlah ya. Jumlah per subtotal terlebih dahulu. Jadi dijumlahkan subtotal dari faktor A yang menyamping ya, row, faktor A, dan subtotal dari faktor B yang menurun atau kolom ya, yang ada di kolom. Serta sama seperti tadi kita lakukan perhitungan total dari setiap perlakuannya dan ini ulangan ya, total dari setiap perlakuannya dan total keseluruhannya. Oke, perhitungannya secara manual masih sama. Kita akan lakukan penentuan faktor koreksinya, jumlah kuadrat total, di mana jumlah kuadrat total tadi setiap data kita kuadratkan terlebih dahulu baru ditotal. Jumlah kuadrat perlakuan dari semua perlakuan ini kombinasi ya. Jumlah kuadrat perlakuan itu kombinasi faktor A dan faktor B. Kita jumlahkan dan kita kuadratkan dibagi dengan 3 ini untuk ulangan ya. Karena ulangannya ada 3. Sementara jumlah kuadrat faktor A ini adalah total dari si faktor A. Coba kita lihat 162 itu di mana? Ya ini total dari faktor A. 162, 197 dan 192. Dikuadratkan terlebih dahulu sebelum dijumlahkan. Ini ada kuadrat harusnya di akhir ini ya. Dibagi dengan total dari si jumlah faktor B di sini kebetulan 3 juga ya. Kalau seandainya faktor B-nya 2, maka di sini 2 dikali dengan 3 ini untuk ulangan. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, sebaliknya untuk faktor B ini total dari semua faktor B dibagi dengan jumlah total perlakuan faktor A. Di sini kebetulan 3, jadi kalau seandainya ini 2 atau 4, maka diganti di sini 4 atau 2 dikali dengan 3, yaitu ulangan. Interaksi ini adalah pengurangan dari jumlah kuadrat perlakuan faktor A dan faktor B. Galat ya sama ya, jadi kita kurangin saja dengan jumlah kuadrat perlakuan. Hasilnya seperti ini, di mana kita bisa menyimpulkan bahwa rasio ikan berbeda nyata atau memiliki signifikansi dalam perubahan warna tadi, tetapi ketebalan potong tidak berbeda nyata. Nah, interaksinya juga bisa kita lihat, tidak terdapat interaksi. Ini F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel, artinya dia tidak terdapat interaksi. Jadi yang paling mempengaruhi warna hanya si rasio ikan saja. Oke, ini split plot. Saya tidak akan membahas sampai split plot ya. Jadi di materi teman-teman ada split plot dan RBSL ya. Di mana split plot ini sebenarnya faktorial yang mana kita mengharapkan si anak petak lebih diutamakan dibandingkan induk petaknya. Oke, saya lanjut dulu ke beberapa post hoc yang populer kita gunakan ya.
beberapa uji lanjut yang populer kita gunakan. Ada BNT, BNJ, dan DMRT atau Duncan. Nah, untuk BNT sendiri ini mirip sebenarnya dengan BNJ ya. Jadi BNT itu adalah suatu post hoc di mana kita akan memasang-masangkan antar rata-rata. Jadi kalau seandainya ada 3 perlakuan F1, F2, F3, rata-rata dari F1 akan kita bandingkan dengan rata-rata dengan F2. Rata-rata F2 kita akan bandingkan dengan rata-rata F3. Rata-rata F1 akan kita bandingkan dengan rata-rata F3. Jadi perbandingannya langsung berpasang-pasangan. Nah, di mana tujuannya untuk menguji tidak ada atau tidaknya perbedaan antar pasangan. Namun BNT memiliki kelemahan banyaknya jumlah perlakuan yang disandingkan, maka akan semakin besar tingkat kesalahan. Ya, ini sebaliknya ya dengan BNJ. Oke, saya skip dulu ya. Untuk perhitungannya saya skip dulu, saya masuk ke BNJ. Ini mohon maaf ya rekan-rekan sekalian, kalau seandainya bingung silahkan ditanyakan langsung ya. Karena saya mungkin agak loncat-loncat. Karena saya pengen teman-teman sekalian bisa lebih memahami konsepnya ya. Karena kalau mau hitungan mending pakai software. Ya, saya justru sangat menyarankan rekan-rekan sekalian pakai software statistik dibandingkan perhitungan manual. Ya, selanjutnya BNJ. BNJ sama tadi seperti yang saya katakan ya, BNJ prinsipnya kita membandingkan setiap rata-rata perlakuan. Jadi F1 kita bandingkan dengan F2, F2 kita bandingkan dengan F3, F1 kita bandingkan dengan F3. Namun di sini perbedaan BNT dan BNJ ada di perbedaan titik kritis dan perlakuan di SY atau perlakuan di KTG-nya ya, di kuadrat tengah galat. Nah, dia punya kelemahan kebalikan dengan BNT. Tingkat kesalahan semua perbandingan pasangan yang sama dengan taraf alfa. Kalau seandainya semakin sedikit perlakuan. Nah, jadi pertanyaannya kapan kita gunakan BNT, kapan kita gunakan BNJ. Jadi kalau BNT seandainya perlakuan kita sangat banyak, atau kombinasi perlakuan kita banyak, maka kemungkinan munculnya galat alfa itu akan semakin tinggi. Atau error di mana kita menerima H0 padahal H0 salah, itu akan sangat tinggi. Sebaliknya BNJ, kalau seandainya perlakuan kita sangat sedikit, maka kemungkinan galat alfa itu akan muncul. Jadi harus dipertimbangkan hal ini. Kalau seandainya perlakuan kita sedikit, ya kita gunakan BNT saja. Karena BNT ini sangat sensitif sekali. Kalau seandainya perlakuan kita banyak, sebaiknya kita gunakan BNJ. Karena BNJ cenderung lebih toleransi dia dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ini beda BNT dan BNJ. BNT dan BNJ. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau manual ya, menghitung manual ya, jadi dalam menghitung manual BNT kita pertama yang harus kita lakukan adalah mencari SY-nya, di mana SY itu adalah akar 2 KTG dibagi dengan R. R ini untuk rata-rata ya, atau banyaknya sampel perlakuan di sini. Nah, setelah kita mendapatkan SY, kita lihat di rumus nilai titik kritis BNT, yaitu T alfa per 2 DFE. Nah, T alfa per 2, DFE ini apa? Ini adalah kode atau petunjuk untuk melihat di tabel T-student. Ini saya tidak punya tabel T-student ya. Saya ada di laptop ini, tapi saya lupa taruh di mana. Nanti lama lagi nyarinya. Jadi ini tabel T-student. Jadi T-student di sini dikodekan T alfa per 2. T alfa per 2 di sini menunjukkan bahwa kita mencari T-studentnya di tabel T-student itu di tabel T-student to tail. Jadi kita cari di tabel T-student to tail
Selanjutnya di bagian kolom kita cek DFE, derajat bebas error. Kalau galatnya itu 12, maka kita cek alfanya berapa. Alfanya berapa yang kita harapkan, kita turun ke bawah sampai ke nilai error derajat bebas error kita tadi, yaitu 12. Hasil tadi, hasil yang ditunjukkan oleh tabel T-student kita kalikan dengan nilai SY. Nah, inilah nilai BNT atau nilai titik kritis BNT. Bagaimana cara pengambilan keputusan BNT? Jika perbandingan antara perlakuan pertama dikurangi dengan perlakuan kedua lebih besar dibandingkan nilai titik kritis BNT, maka hipotesis 0 ditolak atau terdapat signifikansi. Ya, contohnya di sini BNT dari contoh soal 1 RAL tadi ya. Contoh soal 1 rancangan acak lengkap. Yaitu terdapat signifikansi. Perlakuan terdapat signifikansi. Tetapi kita tidak tahu perlakuan mana yang paling signifikan atau perlakuan mana yang paling baik kalau kita punya kriteria khusus ya. Ya, hal yang pertama kita lakukan, kita cari dulu nilai SY-nya 343,07 ini adalah KTG dikali 2 dibagi dengan 3 yaitu R ulangan ya. Kita akarkan dapat nilai 35,82. Selanjutnya kita cari di tabel BNT di tabel BNT tutel dengan DFE atau DB Galat 6 dikali dengan nilai 35,82. Hasil perkalian ini kita mendapatkan nilai 87,65. Ini teman-teman bisa cek sendiri ya nanti di tabel T-student ya. Ini saya khawatir kehabisan waktu kita, makanya saya tidak sempat lagi cari tabel T-student di laptop saya ya. Nah, cara penentuan titik kritisnya atau penentuan signifikansinya bagaimana? Nah, kalau di sini kita menjumlahkan dengan BNT. Ada dua cara ya. Kita bisa melakukan rataan plus BNT atau kita kurangi dulu rataan dan kita bandingkan dengan BNT. Oke, bagaimana cara melakukannya? Kita pelan-pelan dulu. Yang pertama, untuk menentukan nilai A di sini. Pada penentuan yang pertama, ini pasti A. Dan jangan lupa untuk mengurutkan rataan terlebih dahulu. Pengurutan rataan boleh dari yang paling kecil sampai nilai paling besar. Atau sebaliknya, dari nilai paling besar sampai nilai paling kecil. Asal tidak ketukar-tukar saja ya. Jadi boleh dibalik-balik ya. Jadi pada row pertama, kita pasti tuliskan A di sini. Kita pasti tuliskan A di sini. Pada row kedua kita akan bandingkan antara F3 dengan F2. Nah, kalau dari slide ini nilainya sudah dijumlahkan terlebih dahulu dengan BNT, tapi kalau saya pribadi lebih suka kita kurangi terlebih dahulu nilai 318 ini dengan F3 yaitu 158. Selisihnya baru kita bandingkan dengan nilai titik kritis. Jika nilai selisih 318 ini 318,1 dengan 158,1 lebih kecil dibandingkan nilai titik kritis, maka artinya tidak ada signifikansi. Kalau seandainya tidak ada signifikansi, maka di sini kita tuliskan notasi yang sama dengan yang di atas. Artinya A. Kalau seandainya lebih besar dibandingkan dengan nilai titik kritis, maka kita buat dengan notasi huruf yang berbeda. Ini kalau bingung boleh kita diskusikan lebih lanjut ya. Karena di software pun beberapa software dia tidak langsung menuliskan notasi seperti ini. Di SPSS pun tidak menuliskan notasi seperti ini. Ya, selanjutnya juga seperti itu. Kita bandingkan dengan F3 dan F1. Atau F1 dengan F2 dulu boleh ya. Jadi
jika selisih antara perbandingan tadi lebih besar dibandingkan nilai titik kritis BNT, maka bisa kita simpulkan akan terjadi atau terdapat signifikansi. Kalau terdapat signifikansi, notasi huruf ini harus berbeda dengan yang di atas. Jadi biasanya kalau teman-teman baca di jurnal ilmiah ditulis huruf di angka yang disertai dengan huruf yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan nyata. Nah, kalau notasinya seperti ini, A, B, dan C artinya semua perlakuan terdapat perbedaan nyata. Jadi kalau seandainya kita mau mencari perlakuan terbaik, kita tahu. Ya, jadi bagaimana cara mencari perlakuan terbaik? Ya tergantung kriteria dan tujuan penelitiannya ya. Kriteria apakah ada kriteria khusus atau tujuan penelitiannya tertentu. Misal kalau seandainya saya punya teh botol, saya membuat teh botol dengan konsentrasi gula yang berbeda, ada konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Ternyata di konsentrasi 5% dan konsentrasi 10% sama-sama disukai dan tidak ada perbedaan nyata. Nah, kalau tujuan saya untuk menghemat biaya produksi, maka ngapain saya gunakan gula 10%? Kalau 5% saja sudah diterima oleh konsumen. Ya, tadi. Jadi perlakuan terbaik itu tergantung dari tujuan awalnya ya. Tujuan dari penelitiannya seperti apa. Oke, selanjutnya BNJ untuk perhitungannya sendiri mirip-mirip seperti BNT, bedanya di sini pada perhitungan SY-nya dia tidak dikali 2. Jadi KTG dibagi R. KTG dibagi dengan ulangan atau replikasi. Tapi di sini juga kita kalikan dengan QA PV. Apa ini? Ini tabel Tukey ya. Tabel Tukey. Tabel Tukey. Jadi beda tabel dengan BNT tadi. BNT dia menggunakan T student, sementara ini kita menggunakan tabel Tukey atau tabel BNJ. Di mana QA ini merupakan titik kritis yang diperoleh dari tabel wilayah student. P jumlah perlakuan, V ini derajat bebas galat, dan ya ini P dan V saja ya kita cari. Di mana pengambilan keputusan jika rata-rata dari perbandingan mu1 dengan mu2 lebih besar dibandingkan nilai Tukey HSD atau BNJ, nilai titik kritis BNJ, maka hasil terdapat signifikansi. Sebaliknya, jika sama dengan atau kurang dari, maka uji tidak signifikan. Oke, ini contoh yang sama ya, kita ujikan ke BNJ. Oke, ini BNJ-nya nggak lengkap ya. BNJ nggak lengkap, ini hilang atau apa ya. Nah, jadi kalau diujikan ke BNJ, kita hitung manual, sama seperti tadi ya, KTG 1925 dibagi dengan ulangannya ada 3, dikali dengan nilai titik kritis BNJ. Nah, untuk penentuannya tadi sama seperti BNT ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan perhitungan atau penentuan notasi untuk BNT dan BNJ itu sama. Nah, satu lagi post hoc yang populer digunakan dalam riset pangan adalah DMRT. Jadi berbeda dengan BNT dan BNJ, DMRT ini kita membandingkan semua perlakuan sekaligus. Jadi fungsinya mengukur perbedaan spesifik antar banyak rataan. Hasil uji serangkaian subset rataan. Nah, di mana bedanya tadi dengan BNT, BNJ, kalau BNT dan BNJ kita membandingkannya per perlakuan ya. Kalau ini semua rataan, semua rata perlakuan kita bandingkan dengan proporsi yang berbeda. Sehingga nilai galat yang diperoleh itu bisa kita katakan di tengah-tengah antara BNT dan BNJ. Makanya dalam riset ilmiah untuk teknologi pangan, biasanya peneliti lebih suka menggunakan Duncan, DMRT, Duncan Multiple Range Test, karena dia condong lebih aman.
lebih aman dalam galat alfa dan galat betanya ya. Kalau di BNJ tadi kan kalau seandainya sampel terlalu sedikit, dia kurang bagus. Dia pasti akan muncul galat alfa. Sementara kalau di BNT, justru kalau kebanyakan sampelnya, dia akan muncul galat alfa. Nah, bagaimana cara menghitung Duncan? Ini mirip seperti penentuan nilai kritisnya mirip seperti BNJ tadi ya. Kita menghitung SY-nya terlebih dahulu, di mana SY di sini kita tidak mengkalikan dengan 2 KTG. Atau di sini kita hanya menggunakan KTG saja, tidak dikali 2, dibagi dengan R, dan kita kuadratkan. Hasil SY ini akan kita kalikan dengan nilai Duncan, nilai titik kritis Duncan. Nah, berbeda dengan BNT dan BNJ yang kita mencari satu nilai titik kritis. Kalau Duncan, kita tidak mencari satu nilai titik kritis. Ya, di slide yang teman-teman peroleh dari website, teman-teman bisa lihat di sini contohnya ya. Jadi kalau seandainya ada 6 perlakuan, dan kita ingin mengujikan dengan alfa 0,05 atau tingkat kepercayaan 95% ya, dengan derajat bebas galat 24, maka kita tarik terlebih dahulu derajat bebas galatnya 24 dan kita tarik nilai sampai ke jumlah perlakuan kita, yaitu 6. Nah, untuk nilai titik kritisnya, ya kita ambil sepanjang garis ini. Jadi 2,92, 3,07, 3,15, 3,22, dan 3,28. Nah, setiap nilai titik kritis ini akan kita bandingkan dengan perlakuan pada baris yang sama. Baris yang sama seperti apa? Contoh di sini, ini hasil dari perhitungan rak tekanan tadi ya, tekanan vascular graph. Sekarang kita pengen tahu nilai perbedaan di tekanannya seperti apa. Nah, seperti yang tadi sudah kita cek di tabel, nilai R alfa PV ini menyesuaikan dengan jumlah dari perlakuannya. Kalau seandainya perlakuannya ada 6, maka nilainya kita tarik sampai 6. Kalau seandainya hanya 4, maka kita tarik sampai 4. Nah, di sini kita cek ya, galatnya ada 15 dengan total perlakuan 4. Galatnya 15 ada di tengah sini ya harusnya ya. Ada antara 10 dan 20, ini kepotong tabelnya. Ditarik sampai ke 4. Sehingga kita dapat perhitungannya 4,17, 4,37, dan 4,50 dikali dengan SY. Nilai SY-nya sama, sehingga mendapatkan nilai DMRT atau titik kritis dan Duncan-nya adalah 4,61, 4,83, dan 4,97. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukannya? Nah, cara penentuan Duncan ini sedikit tricky dan membingungkan. Saya sangat paham sekali ya kalau seandainya kita tidak pernah menyentuh ini, tiba-tiba belajar seperti ini pasti membingungkan. Nah, jadi pelan-pelan saja. Di sini untuk perhitungan dan kan kita tidak bandingkan dengan satu nilai titik kritis, tetapi banyak titik kritis dalam satu series. Jadi kalau perlakuannya ada 4 seperti ini, maka kita tarik sampai nilai 4 atau nilai DMRT-nya ada 3. Ya, kalau lebih banyak, maka lebih banyak lagi perlakuannya. Nah, untuk penentuan simbol yang pertama, kita pasti tentukan A di sini. Ini notasi simbol huruf, ini tidak terpaku dengan notasi simbol huruf ya. Jadi kalau kita lebih suka pakai notasi garis boleh, notasi bintang boleh, tapi yang paling umum notasi huruf. Nah, jadi rataan pertama tidak kita bandingkan, makanya kita tuliskan A. Selanjutnya rataan pertama dengan kedua, atau di sini perlakuan D dengan perlakuan C, kita bandingkan dengan cara yang sama. Kita kurangkan terlebih dahulu, jadi boleh
kita seperti yang ditampilkan di sini ya, di slide ini kita jumlahkan dulu reratanya dengan nilai DMRT atau kita langsung kurangkan. Jadi pengurangan 88,92 dikurang dengan 85,77, apakah lebih besar dibandingkan dengan DMRT atau lebih kecil nilainya? Kalau seandainya lebih besar nilainya dibandingkan DMRT dengan nilai titik kritis DMRT, maka menunjukkan terdapat signifikansi. Terdapat signifikansi. Kalau terdapat signifikansi, maka kita tuliskan huruf yang berbeda di sini. Kalau seandainya tidak terdapat signifikansi, maka kita tuliskan huruf yang sama. Nah, di sini rerataan C lebih kecil dibandingkan rerataan D, atau selisih antara C dan D ini lebih kecil dibandingkan nilai DMRT, maka dituliskan simbol A. Selanjutnya kita bandingkan antara B dan C. B dan C. Kita kurangi 91,68 dengan 88,92. Nilainya kita akan bandingkan dengan DMRT di bawahnya, 4,83. Nah, kalau seandainya dia lebih kecil dibandingkan, kita bandingkan terlebih dahulu dengan yang bagian atas ya, untuk melihat simbol yang bagian atas. Jadi kalau seandainya lebih kecil dibandingkan DMRT 4,61, maka dia kita tuliskan simbol yang sama. Tapi kalau berbeda, kita berikan simbol yang berbeda. Dan kita lakukan hal ini sampai habis ya, sampai habis perlakuannya. Nah, ini sudah ada penjelasannya ya. Jadi mungkin agak tricky, agak membingungkan di sini. Tetapi Duncan multiple range test ini lebih aman, bukan lebih baik ya dalam pemilihan post hoc, tergantung tujuan sebenarnya. Bukan lebih baik, tetapi condong lebih aman kalau kita menggunakan post hoc DMRT. Oke, ini Danet, mungkin saya tidak akan menjelaskan ya masalah Danet, dan ada lagi ortogonal kontras dan sebagainya, itu cukup tidak terlalu familiar. Oke, kita masih punya waktu, mungkin saya mau mencobakan ke software. Bagaimana sih kita analisis RAK, RAL di software? Ini mungkin agak lambat ya, laptop saya agak kurang ngangkat ya. Ya, mohon tunggu sebentar. Ya mungkin kalau dari teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin didiskusikan sambil menunggu untuk softwarenya nyala, bisa kita diskusikan dulu ya. Baik, Pak Irfan, sambil menunggu softwarenya jalan, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau curhat gitu ya, Pak. Bagian ini kok susah banget dipahami gitu ya, gitu. Iya, curhat juga boleh, Bu ya. Barangkali ada yang di kelasnya Pak Irfan langsung kali. Silakan. Pak Aldi Trivaliansyah, mungkin mau ada yang disampaikan? Mic-nya terbuka, Pak. Bapak, mungkin bocor kali ya? Iya, suaranya bocor ya. Aja. Baik, teman-teman yang lain, apakah sudah paham semua ini? Banyak ya ternyata ya Pak ya, berbagai rancangan, berbagai analisis gitu ya, yang bisa diterapkan dalam percobaan-percobaan khususnya di bidang pangan gitu.
seringnya apa saja gitu ya. Mungkin Pak. Ya mungkin kalau ini mungkin saya tanya balik Bu ya. Biasanya kalau di riset di UT itu biasanya seperti apa? Kalau Apakah riset menggunakan kalau riset di ya UT sih sebenarnya kalau di bidang pangan sih Pak lebih ke apa ya? Yang sedang berkembang sih tentang pengolahan pangan seperti yang Pak Irfan tadi sebutkan gitu ya. Baik itu misalnya kita tentang cookies atau kita apa Pak tentang pengolahan percobaan mengenai senyawa-senyawa aktif gitu ya yang terkandung dalam bidang pangan. Sebenarnya sih tidak terlalu jelimet-jelimet juga kita pakai di ranah statistiknya seperti itu, dan kita juga di kami tidak kurang terlalu ada yang menguasai tentang statistik, jadi kita main amannya saja gitu. Oh Mungkin iya, nantinya sama kalau Bu. misalnya Ya. ada terkait kemungkinan untuk kolaborasi gitu ya Pak, boleh saja terbuka gitu kan, seperti itu. Berhubung Wah, saya di sangat kami senang sekali. Ya, di kami dosen kalau yang mendalami tentang ilmu-ilmu statistik, belum ada yang menjurus tentang spesifik tentang hal itu seperti itu. Dan kami kemarin juga Pak, kemarin tuh sempat ada yang analisis terkait cemaran yang ada di galon seperti itu. iya, Nah, iya. kemarin itu sempat juga masuk ke media massa, seperti apakah ada gitu yang analisis terkait kepakaran di bidang statistik yang menyatakan bahwa ini benar daerah ini aman, daerah di sana aman, di daerah di sini spesifiknya belum aman gitu. Dan itu memang kami belum menggait seperti itu, menggait pakar yang lebih menjurus khusus di bidang statistik seperti itu, Pak. Iya, iya. Itu mungkin terlalu kompleks Bu ya. Kalau Iya, seperti itu Bu ya. betul. Faktornya juga Padahal sangat banyak sekali itu. kita ambil sampling kemarin tuh suatu daerah di Makassar kebetulan. Dan itu Iya, iya. mencakup 5 daerah dan melibatkan 3 brand yang berbeda gitu, brand kemasan air minum dalam kemasan yang berbeda seperti itu Pak. Dan kemarin juga cuman Anova sih sepertinya kemarin tim Iya. tim rekanan juga dari Makassar gitu. Jadi kebetulan saya kemarin digait seperti itu kan tidak sengaja untuk bergabung dalam tim dosen yang penelitian di daerah Makassar. Kami open sih Pak, Iya. daerah manapun oke. Soalnya kan kami memang perwakilan UT itu juga ada di Banyak Bu. daerah-daerah gitu, Pak. Dari Ya, tapi Sabang di sampai Melabo belum ada Bu ya. Merauke. Kenapa? Di Melabo belum ada Bu ya. Di Melabo? Iya. Di Acehnya kayaknya Pak. Di Iya, di Banda Aceh ya. Universitas Syakwala, ya USK Ya, Kuala. yang Iya. Ya, kalau mitra saya sendiri kita. sekarang di Melabo Bu. Ya, Oh, dulu pindah ketika di saya Malang. bergabung itu iya, kalau dulu ketika bergabung saya masih di Pasuruan. Sekarang sudah di Iya, Melabo saya Bu. kemarin itu kan sempat saya telusuri data untuk pengiriman BMP ya Pak. Waduh, ini Iya. kayaknya saya trace itu Pak Irfan, datanya itu di Pasuruan. Namun datanya di PD Dikti. Nah, itu sekarang itu ada sempat di Melabo. data di Bogor juga, kan? Nah, jadinya Iya, memang iya. kemarin saya trace satu-satu gitu. Pak Irfan kemarin dapat berapa kelas ya untuk rancop? Untuk racap satu Bu saya Bu. Satu ya. Untuk yang lain nggak Iya. ada kelas lagi ya? Ada pengolahan, teknologi pengolahan pangan. Pengolahan. Teknologi pengolahan. Apakah Iya. sudah menerima PMP-nya?
Ya, baru yang pengolahan. Kalau rancop dari semester-semester lalu sudah dapat 2 sih saya. Iya, Ya. memang kami fokusnya yang tutor-tutor yang baru mengampu kelas tersebut. Nah, itu kami trace. Udah nyampe kan Pak ya, yang teknologi pengolahan pangan? Sudah Bu, sudah. Alhamdulillah. Berapa Alhamdulillah. hari yang lalu? Nggak 2 hari yang nyasar lalu kan ya Pak sepertinya. ya? Nggak nyasar Enggak. ke Pasuruan, nggak nyasar ke mana-mana ya? Oke. Nyasar sih Bu ke Oh rumah saya yang nyasar? lama. Oh Ya gitu. karena saya lupa konfirmasi sebelumnya. Saya pindah alamat. Sebelumnya kan saya kontrak. Sekarang Hmm, rumah sendiri. Alhamdulillah. Ya Pak, mohon misalnya kalau ada yang data terbaru mengenai alamat dan WA atau email dan sebagainya, mohon dikonfirmasikan seperti itu untuk terkait data update tutor kami. Oke. Itu Baik, saya update di mana nanti? nggak perlu, silakan WA langsung saja ke saya, nanti saya updatekan di aplikasi. Seperti Oke. itu. Bisa kita lanjut Baik, ya? Ya. silakan aja Pak Irfan lanjut saja. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya sangat berharap sekali ada diskusi ya antar dua arah ya dari rekan-rekan mahasiswa dengan saya ya. Karena bisa Ya, jadi saya sepertinya salah pada loh. malu-malu nih Pak. Iya, bisa jadi saya salah loh. Gak mungkin saya selalu benar loh. Oke, ya. Ini saya di sini menggunakan SPSS, tapi secara pribadi saya dalam analisis data saya jarang sekali menggunakan SPSS karena menurut saya ada beberapa kelemahan yang ada di SPSS, yaitu tidak bisa melihat interaksi kalau saya menggunakan rancangan acak lengkap atau kelompok faktorial atau rancangan faktorial ya. Namun di sini saya contohkan di SPSS supaya teman-teman mungkin lebih familiar ya dengan tampilan SPSS. Oke, di sini saya melakukan copy paste dari data di slide rancangan acak lengkap yang sebelumnya ya, yang dengan ulangan sama, di mana kita mencari tekstur pancake dengan 3 formulasi yang berbeda. Bagaimana caranya kita melakukan analisis ini ke SPSS. Untuk melakukan analisis ini ke SPSS, ini sebelum sebelum input data, teman-teman sekalian perhatikan di komanya ya. Di software statistik itu tidak mengenal koma. Koma itu sebagai penanda ribuan atau jutaan ya, atau penanda ya kelipatan 10 pangkat 3. Jadi kalau kita menuliskan koma di sini pasti datanya tidak sesuai dengan kita harapkan. Untuk penyusunan datanya sendiri, kita bisa susun sesuai dengan susunan yang sudah saya buat seperti ini. Nah, ini mungkin kalau kita bingung dengan tulisan var ini atau var2, var3, kita bisa ganti nama variabelnya di sini. Di sini saya buat tekstur. Saya buat tekstur. Selanjutnya saya buat perlakuan. Dan ini ulangan. Ya, ini kita harus pastikan ya apakah ada desimal atau tidak. Di perlakuannya tidak ada desimal karena di sini string, ini numerik. Ini teman-teman juga bisa kalau datanya lebih banyak ya. Jadi kita bisa buat label juga di sini. Tapi di sini saya agak skip pembuatan label dan value-nya. Kita langsung ke bagaimana cara menganalisisnya. Nah, ini kemarin di diskusi 3 di kelas saya ada yang salah dalam memilih analisis rancangan acak lengkap diskusi 3 atau diskusi 2 ya, saya lupa. Jadi mereka karena banyak di sini yang melakukan kesalahan memilih one way ANOVA. Jadi jangan salah, walaupun dia mirip one way ANOVA dengan dengan RAL, ini model pengacakannya berbeda. Sehingga pasti hasil datanya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda ya. Bukan pasti juga ya, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Artinya kita hoki-hokian saja. Kalau sama ya bagus. Kalau beda ya artinya simpulannya sudah pasti tidak bagus ya. Nah, untuk melakukan analisis yang tepat di sini kita pilih GLM. Pilih GLM univariate.
Pilih univariat di sini karena kita variannya cuma variatnya cuma satu ya, bukan multivariat. Selanjutnya di sini tekstur kita gunakan, kita masukkan dalam dependent variable atau variable dependent, variabel yang dipengaruhi ya. Perlakuan kita masukkan sebagai fixed factor. Nah, untuk model kita bisa cek dulu di sini. Kita boleh cek dulu di sini full factorial. Mungkin saya besarkan saja dulu ya ini. Full factorial. Kalau ini kita menggunakan RAL, ini sudah pasti otomatis ya. Jadi kalau custom ini kita klik perlakuan, kita pindahkan main effect saja. Pilih main effect. Kita pindahkan dan continue. Selanjutnya post hoc. Kita pilih post hoc di sini. Post hoc sesuaikan dengan post hoc yang kita inginkan. Apakah Tuki, LSD ini BNT ya, least significant difference. BNT, beda nyata terkecil. Tuki ini Tuki HSD maksudnya ya, atau BNJ atau Duncan atau tiga-tiganya juga boleh kita masukkan di sini. Oke, setelah itu kita continue. Selanjutnya option. Nah, di option kita tentukan significance level yang kita harapkan. Apakah confidence intervalnya kita harapkan 95% atau lebih kecil lagi? Atau lebih kecil lagi. Misal kita pengen alfanya 1%, boleh. Jadi tentukan di sini, sesuaikan saja dengan tujuan penelitiannya. Soalnya klik OK. Ya, di sini dapat output yang keluar ada ANOVA. Teman-teman bisa lihat di sini ANOVA ini persis sama ya, bedanya ada intercept dan corrected model. Corrected model ini menunjukkan bahwa model sudah tepat atau belum ya. Model yang kita gunakan terdapat signifikansi atau tidak. Kalau tidak ada signifikansi, ini menunjukkan bisa jadi ini ada masalah dengan modelnya. Nah, di perlakuan kita lihat signifikansinya terdapat signifikansi ya. Jadi di SPSS ini dia menggunakan penentuan keputusan p-value. P-value artinya kita bandingkan nilai p-value ini dengan tingkat signifikansi kita. Misal tadi signifikansi kita adalah 5%. Jika nilai p-value lebih rendah, lebih kecil dibandingkan alfa, lebih kecil dibandingkan alfa, maka terdapat signifikansi dari perlakuan atau kelompok atau faktor yang kita ujikan ya. Kita lihat di sini nilai p-value-nya 0,001, artinya terdapat signifikansi atau perbedaan nyata dari perlakuan. Nah, karena kita sudah mendapatkan perbedaan nyata dari perlakuan, maka kita cek yang mana yang paling berbeda. Yang mana yang berbeda? Oke, ini multiple comparison untuk Tuki HSD ini sesuai dengan prinsipnya ya. Jadi kita bandingkan F1 dengan F2, F1 dan F3 dan seterusnya. Tapi mungkin kalau teman-teman bingung di sini kita langsung skip ke bawah. Tapi kalau kalian pengen tahu cara bacanya ya tinggal kita lihat signifikansinya saja di sini. Jadi perbandingan F1 dengan F2, lihat signifikansinya apakah data ini lebih kecil atau lebih besar dibandingkan alfa, atau p-value ini lebih kecil atau lebih besar dibandingkan alfa. Kalau lebih kecil dibandingkan alfa, maka terdapat perbedaan nyata atau signifikan. Jadi di sini F1 dan F2 signifikan dengan Tuki HSD. Ya, sama juga dengan LSD atau BNT, kita bandingkan dengan alfa. Nilai ini lebih rendah dibandingkan alfa, artinya terdapat signifikansi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini di bagian bawah. Nah, cuma kalau di bagian bawah ini hanya ditampilkan yang BNJ atau Tuki HSD dan Duncan saja ya.
LSD atau BNT tidak ditampilkan. Cara bacanya bagaimana? Pada tabel yang kita lihat di sini untuk tekstur, baik di Tukey HSD maupun Duncan, nilai rata-rata yang ada pada subset yang sama atau kolom yang sama, di sini ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, itu menunjukkan perbedaan yang tidak nyata atau tidak signifikan. Artinya kalau rata-rata ini ada pada kolom yang berbeda atau subset yang berbeda, dia memiliki perbedaan nyata. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa dengan post hoc Tukey HSD terdapat perbedaan nyata di setiap perlakuan. Jadi F1 berbeda dengan F2, F2 berbeda dengan F3. Untuk Duncan juga sama, Duncan multiple range test juga sama. Kita lihat perbedaannya dari subsetnya. Jika rata-rata terdapat pada subset yang sama atau kolom yang sama, maka dia berbeda tidak nyata. Nah, di sini kita lihat dia ada di subset yang berbeda ya. Jadi ini penarikan simpulannya. Ya, saya rasa untuk RAL di SPSS cukup mudah dipahami ya. Semoga ya. Ya, bagaimana dengan RAK? Bagaimana dengan RAK? Ini saya coba buat input data baru. Ya, ini SPSS ini sangat berat sekali ya. Jadi ada beberapa software lain yang mungkin bisa kita pakai ya, seperti ada Jamovi, ini gratis, Jamovi, ada JSP, aplikasi yang gratis juga ya. Sementara SPSS ini kan sebenarnya aplikasi berbayar ya. Aplikasi berbayar yang kita crack ya. Ya, sebaiknya tidak seperti itu ya. Tidak kita lakukan seperti itu karena khawatir ada masalah di kemudian hari. Oke, ini saya coba transpose dulu datanya. Jadi susunan data untuk untuk dimasukkan ke dalam software harus kita pastikan dia menurun ke setiap variabel ya. Jadi jangan ke samping, Makanya di sini saya mau transpose terlebih dahulu. Ini semua data yang punya koma saya ganti terlebih dahulu komanya. Jadi koma saya ganti jadi titik terlebih dahulu. Ini saya transpose ya. Sudah seperti ini ya. Setelah ditranspose tinggal kita copy paste saja di sini, copy paste. Ini untuk tekanan 8.500. Yang ini juga sama. Saya langsung paste. Untuk tekanan 8.700. Ini agak lambat ya. Mohon maaf ya kalau jadi agak jeda-jeda ya.
Pak Irfan, mohon maaf Ya. untuk sebenarnya untuk gambaran teman-teman yang misalnya mahasiswa yang pengen nih, maksudnya mau merancang suatu percobaan di bidang pangan. Tips seperti apa sih Pak sebenarnya untuk pertama kali yang perlu dipertimbangkan seperti itu untuk percobaan di bidang pangan sendiri biasanya? Cobanya maksudnya gimana Bu? Dari pemilihan judul maksudnya gitu ya? Bukan, dari misalnya punya judulnya melibatkan berapa variabel seperti itu, dan terkait variabel-variabel yang ingin misalnya dilakukan terkait dengan bahan-bahan, atau misalnya pengen menguji dengan berapa variabel, selain variabel itu apa lagi gitu Pak yang harus diperhatikan biar tidak mengulang seperti itu, kan wasting time ya kalau misalnya kesimpulannya kurang tepat gitu kan, harus diulang kembali gitu. Ya mungkin harus diperhatikan dulu tadi seperti yang Ibu Ivana tadi bilang ya, ini apa variabelnya seperti apa. Nah, ya harus diperhatikan terlebih dahulu apakah variabel ini berdampak terhadap hasil. Ini kan harusnya sudah kita cek ke literatur studi sebelumnya. Apakah sudah ada yang menyatakan bahwa ini mendapatkan hasil atau memberikan dampak. Artinya ini kan variabel yang perlu kita pertimbangkan. Yang kedua, kalau seandainya memang punya dampak, artinya si variabel ini apakah bakal ada gangguan atau noise dari lingkungan dalam penentuannya. Apakah ada gangguan atau tidak? Atau justru variabel ini bisa kita kontrol sepenuhnya. Kalau variabelnya bisa kita kontrol sepenuhnya, ya artinya itu lebih baik. Kalau tidak bisa kita kontrol, artinya harus ada metode statistik tertentu untuk mengontrol si variabel tertentu tersebut. Misal tadi di rancangan acak kelompok bisa kita gunakan seperti itu. Kalau seandainya pengganggu atau noise-nya itu hanya di satu sisi. Tapi kalau noise-nya terlalu banyak, kita nggak mungkin bisa pakai RAL atau RAK. RAL atau RAK itu tidak cukup. Kita harus menggunakan RBSL misalnya, rancangan bujur sangkar Latin ya, atau petak terbagi. Rancangan petak terbagi di mana kita di sini membuat kontrol noise dari sisi vertikal dan sisi horizontal. Ya mungkin itu agak menyulitkan. Tapi memang harus dikontrol seperti itu. Kalau tidak terkontrol, ya bakal kesulitan di akhir nanti. Kesimpulannya pasti rusak, pasti biasnya terlalu tinggi. Ya, jadi mungkin kalau saran saya perhatikan potensi-potensi bias saja sih Bu, seperti itu mungkin ya. Karena ini kan harus sesuai dengan kasus ya. Sesuai dengan kasusnya seperti apa. Misal kalau kebetulan seperti sekarang saya ditugaskan di Gizi Universitas Umar. Nah, kasus yang ditemukan oleh mahasiswa saya banyak sekali noise atau bisingan data itu justru dari masyarakat. Nah, ini kan bakal sulit mengontrolnya. Artinya variabel masyarakat ini harus ada pengontrol, bisa menggunakan metode statistik tertentu atau dikontrol menggunakan teknik reliabilitas dan variabilitas supaya bisingan tadi tidak terlalu muncul. Ya makanya tadi mungkin harus sesuai dengan kasusnya seperti apa dan tentukan lagi tujuannya itu seperti apa, harus sesuai dengan tujuan dari penelitiannya. Karena kalau tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya pasti simpulannya juga salah. Misal ya ini mungkin ada beberapa kasus yang pernah kejadian nih. Misal penggunaan teknik sensoris misalnya. Teknik sensoris kan diturunkan dari teknik statistik juga. Nah, teknik sensoris menggunakan teknik triangle test.
penggunaan teknik triangle test, tapi si peneliti itu tidak tahu dia tujuan awalnya mau apa. Apakah dia mau mengembangkan produk yang lebih unggul dengan kompetitor atau mengembangkan produk yang berbeda dengan kompetitor. Kalau seandainya dia mengembangkan produk yang lebih unggul dari kompetitor, artinya kan di sini hipotesisnya sudah jelas, hipotesis one tail, right tail. Kalau sudah tahu one tail, right tail tujuannya, artinya nanti penarikan simpulannya dia bakal lebih jelas yang mana yang bisa kita tarik, itu kan lebih jelas, dan variabel-variabel yang ditentukan juga pasti lebih jelas kalau tahu tujuannya secara jelas tadi, seperti itu. Atau beda kalau dia pengen berbeda, kalau berbeda kan dia beda ini bisa beda produknya lebih bagus atau produknya lebih buruk kan. Ya mungkin seperti itu, based on case saja Bu. Jadi harus tahu sebenarnya tujuan dari penelitiannya tuh apa gitu ya Pak, dari awal ya Pak ya. Iya, dari awal harus ditentukan tujuan spesifiknya. Jadi teman-teman tips juga ya bagi yang sudah menjelang atau akan melakukan suatu penelitian gitu ya, sudah semester akhir, harus tahu dulu, benar dulu maksudnya tujuan spesifiknya tuh seperti apa, sehingga untuk menghasilkan rancangan percobaan yang tepat ya Pak ya. Berarti kayak gitu. Iya, benar Bu. Jadi kalau seandainya tujuannya nggak tahu ya pasti bisa kita pastikan simpulannya juga nggak jelas dan bisa error simpulannya. Iya. Ya, karena Rasa kok ya Pak ya. kenapa Bu? Bagi-bagi maksudnya dalam membimbing maksudnya bagi teman-teman mahasiswa kelihatan gitu lah kalau misalnya simpulannya kok ngalor ngidul gitu ya. Iya Bu, nggak ada Nggak nggak ada ada logika nyawanya berpikir. gitu ya. Iya, ya Kayak seperti itu. gelambir gitu, seperti ngambang gitu, nggak duduk gitu. Berarti perlu dikaji ulang gitu ya, maksudnya tujuannya seperti apa dan disesuaikan kembali rancangan percobaannya seperti apa. Iya, itu mungkin permasalahan mahasiswa suka di situ. Kadang kesulitan menentukan tujuan dan rumusan masalah secara spesifik. Ya, spesifiknya itu. Jadi nggak terkontrol kalau tidak spesifik. Iya. Baik Pak, silakan dilanjut, tadi nyampe mana ya? Ya, mungkin bisa saya lanjutkan ya. Ini untuk rancangan acak kelompok ya. Rancangan acak kelompok di sini sama, penyajian datanya juga sama ya. Jadi kita urutkan ke bawah dengan note atau catatan di sebelahnya ini harus sesuai. Jadi seperti ini 90,3 sampai 97,9 ini adalah punyanya si tekanan 8.500. Nah, ini kebetulan perlakuannya ini adalah angka ya. Jadi kalau kita ganti A, B, C, D, E juga boleh. Senyamannya kita saja, sesuai dengan penelitinya saja pengkodean ini ya. Nah, untuk analisis rancangan acak kelompok, ini mungkin saya besarkan saja ini supaya lebih mudah. Sama seperti tadi, kita pilih GLM, General Linear Model, Univariate. Respon di sini ini respon dari tekanannya ya. Tadi apa tadi? Respon dari tekanan tadi. Ya, respon dari tekanan. Dan di sini untuk fix factor kita masukkan semua. Beda tadi kalau tadi di RAL kita masukkan hanya di perlakuannya saja. Di sini perlakuan dan kelompok. Nah, selanjutnya kita lihat di model. Ini kalau kita tidak cek di model, dia suka tidak beres ya modelnya. Dia dibuat full factorial pasti. Dan ini bukan rancangan faktorial, jadi simpulannya pasti salah. Nah, untuk rancangan acak kelompok, kita buat di sini main effect semua. Jadi tekanan kita masukkan, kelompok kita masukkan. Nah, kalau seandainya ini rancangan acak
rancangan faktorial, kita bisa klik dua-duanya, kita blok dua-duanya, kita pilih interaction. Dia bakal seperti ini, kelompok dikali tekanan. Kelompok dikali tekanan. Tapi di sini kita tidak mengharapkan hal seperti itu. Di sini kita klik continue. Post hoc sama seperti tadi, kita pengen lihat post hoc-nya di tekanan saja. Karena kelompok ini walaupun dia berbeda nyata, tidak terlalu kita harapkan dia yang mana yang paling berbeda nyata, kelompok yang mana yang berbeda nyata. Ya, kita di sini saya pilih LSD, Tukey, dan Duncan. Ya, untuk alfanya juga tadi bisa kita cek lagi mau alfa yang berapa. Continue. Oke, di sini. Ya, sama seperti tadi. Tampilannya sama. Yang pertama ini adalah ANOVA. ANOVA untuk ANOVA-nya sama ya. Ini corrected model, intercept. Ini model linearnya ya. Maksudnya ini model linearnya. Bagaimana dengan intercept model linearnya dan corrected model linearnya ini boleh kita abaikan ya. Boleh kita abaikan. Tapi ini bermakna. Cuma kalau seandainya kita mau masukkan dalam penelitian kita dari tekanan sampai ke bawah saja sudah cukup. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa signifikansi dari tekanan dan kelompok ini berbeda nyata karena signifikansinya lebih rendah dibandingkan atau p-value-nya lebih rendah dibandingkan alfa. Jadi kalau lebih rendah dibandingkan alfa artinya signifikan, terdapat signifikansi atau perbedaan nyata. Ya. Multiple comparison-nya di sini bisa kita lihat juga ya. Tukey HSD dari perlakuan 1 ke perlakuan 2 bagaimana ternyata perlakuan 1 perlakuan 2 tidak berbeda nyata ya, berbeda tidak nyata, dia berbeda tapi tidak nyata secara statistik. Perlakuan 1 dan perlakuan 3 dia sama berbeda tidak nyata, tetapi perlakuan 1 dan perlakuan 4 dia berbeda nyata dan seterusnya ya, bisa kita cek di sini satu persatu. Nah, untuk homogeneous subset di sini sudah diterangkan ya. Kalau menggunakan SPSS sudah dikelompok-kelompokkan dalam kolom-kolom yang berbeda. Seperti ini, tekanan 9.100 dengan tekanan 8.900 ini berbeda tidak nyata. Berbeda tidak nyata, berbeda tapi secara statistik tidak nyata. Sementara 9.100 dengan mana ini? Dengan 8.700 dia berbeda nyata. Nah, ini kenapa ada dua di tempat yang sama, ini berjejer artinya dia berbeda tidak nyata. Jadi kalau kita tuliskan dalam notasi huruf, ini adalah A, ini B, B, B. Kalau menggunakan Tukey HSD. Nah, ini kita bisa lihat langsung nih perbedaan keputusan dari Tukey HSD dengan dengan Duncan ya. Perbedaannya seperti apa? Ini pengambilan keputusannya jadi berbeda ya. Sementara kalau di Duncan ini A, B, B. Jadi ini ada A, B ya, ada dua tempat. B, B, C, C. Jadi ada A, B, B, C, C. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perbedaan post hoc, perbedaan pemilihan post hoc atau uji lanjut ini bisa sangat mempengaruhi keputusan atau simpulan dari penelitian. Jadi jangan sampai salah menggunakan post hoc. Tentukan post hoc sesuai dengan tujuan. Kalau kita pengen sangat sensitif sekali dengan tingkat dengan treatment atau perlakuan kita yang tidak terlalu banyak, sebaiknya gunakan BNT. Kalau perlakuan kita banyak sekali, gunakan BNJ, jangan BNT. Kalau BNT pasti dia ada galat alfa di sini, pasti ada galat alfa. Tapi kalau kita bingung seberapa banyak jumlah perlakuan kita, apakah perlakuan kita ini cukup cukup interpretasikan populasi atau tidak, tapi kita di sini masih sedikit ragu nih. Kalau mau ambil aman, ambil Duncan karena ini perhitungannya di atas BNT tapi di bawah BNJ. Nah, jadi sesuaikan dengan tujuannya. Tidak ada post hoc yang terbaik ya.
tapi sesuaikan saja dengan tujuannya ya, sama istilahnya man behind the gun ya. Siapa si penembak jitunya ya, bukan si si pistolnya. Ya untuk faktorial juga sama ya, cara cara penyajian data di sininya. Penyajian data di sininya sama ya, tetapi bedanya di sini hanya kita buat jadi per faktor. Per faktor. Jadi kita punya dua variabel. Kita masukkan dua variabel di sini. Mohon maaf Pak Irfan, ada yang raise hand? Ya boleh, silakan. Pak Abdul Muluk, silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Iya Bu, mungkin ada sedikit ini yang saya diskusikan. Ya. Kebetulan nih masalah menjurus. Jadi saya sedikit mungkin menceritakan, ada di tempat saya kerja itu kan ada catering ya Bu. Catering itu yang memegang adalah vendor. Nah kita disuruh untuk menilai hasil mulai dari rasa, terus aroma dan penyajian makanan tersebut. Nah, biar lebih spesifik secara sensorinya ataupun secara statistiknya, yang kita pakai itu apa kira-kira, Bu? Oke, tadi Pak Abdul Muluk pengen tahu rasa. Nah, rasa ini maksudnya seperti apa, Pak? Tujuannya kita pengen tahu rasa, penampilan sensoris dari kesukaan atau apa? Kesukaannya saja. Biasanya karena kami itu kan jumlahnya itu kami mewakili kira-kira ada 1.500 orang yang di situ yang makan di catering tersebut, ya mungkin dari situ kesukaan ya yang jelas, mungkin intinya ke situ. Ya, kalau kesukaan Pak bisa kita gunakan hedonik. Kita lakukan uji hedonik atau uji afeksi. Uji afeksi. Jadi dari pengujian afeksi ini nanti kita bisa lakukan tabulasi data. Nah, hasil tabulasi data boleh Bapak lakukan analisis lanjutan seperti kita masukkan ke ANOVA, RAL atau RAK. Tapi umumnya RAL di sini karena kontrolnya tidak ada gangguan dari lingkungan. Nah, itu kalau tujuannya untuk rasa. Tapi kalau seandainya kasusnya berbeda nih, kalau kasusnya catering pengen tahu ada perbedaan antara hari ini dan hari besok atau hari selanjutnya atau hari kemarin, ini nggak bisa kita gunakan hedonik. Kita harus gunakan uji beda, Pak. Kita boleh menggunakan duo trio atau kita menggunakan triangle. Tergantung kita mau asumsinya mau mencari yang sama atau mau mencari yang berbeda. Kalau mau mencari yang sama kita gunakan duo trio, kalau mau mencari yang berbeda kita pakai triangle. Tapi kalau seandainya pengen tahu kesukaan saja ya hedonik itu sudah cukup. Apalagi sampelnya berapa tadi Pak? 1.700 ya? 1.700 orang ya? Iya, sekitar 1.500 orang karyawan gitu ya. 1.500. Nah, 1.500 penggunaan hedonik itu sangat cukup sekali, Pak. Untuk hedonik dengan panelis tidak terlatih itu minimal 100. Minimal 100 orang. Jadi kalau 1.500 itu penggunaan hedonik itu sudah sangat reliable. Sudah sangat cukup sekali. Seperti itu, Pak. Gimana Pak Abdul? Oke Pak, ini maksud saya ini kan menunya itu kan bervariasi ya Pak. Ini mulai dari mereka tuh saja menunya itu bervariasi Pak. Kalau dalam catering itu kan kita tuh ndak menilai cuma satu menu atau satu produk gitu, seperti itu. Mereka sajikan ke kita itu mulai dari sup sampai appetizer. Terus maksudnya gimana Pak? Kita diminta kesukaannya dari tingkat apa ini? Dari penampilan, rasa atau apa? Jadi kita kadang disuruh diminta untuk menilai keseluruhannya, penampilan, rasa, terus tingkat
enaknya. Nah, seperti itu, Pak, yang disuruh kita gitu. Biasanya disajikan berapa menu sekaligus, Pak? Biasanya itu sekitar 12 menu, mulai dari appetizer itu sup, misalkan sup ada 2 macam, terus saladnya 3 macam, seperti itu Pak. Main course-nya 2 macam, jadi bentuknya tuh buffet ya kalau istilah kami di sana. Buffet ya? Buffet ya. Buffet ya. Ya, kalau seperti itu Pak sudah errornya pasti sangat tinggi Pak. Iya. Errornya sudah pasti tinggi karena si panelis itu udah keburu capek. Kalau sudah terlalu banyak itu, apalagi tadi ada 12 menu, di mana 12 menu tadi bisa dalam satu varian menu ada 3 varian lagi Pak ya. Seperti salad tadi ada 3 varian salad ya. Nah, benar. itu jadi dalam menu itu kan kandungan kalorinya itu sekitar 3.900 ya untuk laki-laki, 3.100 untuk perempuan. Seperti itulah mungkin kandungan variasi menu yang disajikan itu, seperti itu Pak. Ya, jadi kalau seandainya kita diminta diminta kesukaan per item itu seperti kesukaan terhadap salad, kesukaan terhadap main course, kesukaan terhadap dessert per item, setiap per item itu banyak, itu sudah sulit Pak. Errornya pasti tinggi sekali. Kalau disajikan sekaligus seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan analisis hedonik, itu sebaiknya ini mepet sekali Pak ya. Kalau 9 tuh mepet sekali. Sudah terlalu banyak sebenarnya 9 tuh. Biasanya idealnya cuma 5 sajian di dalam di sekali saji. Di depan panelis itu paling banyak biasanya 5. Kalau sudah lebih dari itu panelis sudah pasti lelah. Kalau panelis lelah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama ada error fisiologis. Error fisiologis ini bisa jadi sudah lelah dia, atau error psikologis. Error psikologis ini bisa jadi karena kita sudah terlalu berekspektasi tinggi atau kita sudah mulai terbiasa dengan makanannya. Jadi apa yang kita sukai dan tidak kita sukai ini jadi bias. Nah, itu kalau mau dia lakukan seperti itu, boleh seandainya ini disajikan menu itu dalam satu satuan makanan. Maksudnya seperti apa? Misal sajian menu makan siang dalam satu kotak. Nah, kita diminta dinilai overall, tampilan overall, warna dari setiap kesukaan kombinasi warna itu boleh, atau rasa, kombinasi rasanya, tapi bukan rasa persatuan item ya. Paham Pak ya maksud saya Pak ya, mungkin agak berlibat ya penjelasan saya Pak. Jadi satu kesatuan menunya boleh seperti itu. Kalau seandainya satu kesatuan, tapi dengan catatan porsinya tidak terlalu besar. Kalau porsinya terlalu besar, kita sebagai panelis melihatnya pun baru lihat capek. Nah, kalau sudah sampai tahapan seperti itu baru lihat sudah capek, ini pasti sudah ada error ekspektasi kita. Pasti sudah ada galat ekspektasi. Kalau sudah ada galat ekspektasi, sudah pasti itu bisa jadi ada beberapa panelis yang cuma asal-asalan. Nah, itu tidak kita harapkan. Jadi, sebisa mungkin kalau melakukan pengujian seperti itu, jangan terlalu banyak. Atau kita bandel. Jadi menu yang kecil gitu, menu kecil. Jadi kalau sampai 12 tadi itu udah capek sih Pak. Sudah capek itu, nilainya capek. Saya ngebayangin aja capek itu. Ya seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, silakan dilanjut Pak Irfan. Belum selesai ya Pak? Mungkin sudah selesai Bu untuk masih ya? satu lagi faktorial, cuma faktorial sepertinya terlalu banyak datanya ya. Ya nanti kita terlalu lama. Tapi intinya mungkin nanti aja Pak bisa dilanjut di sesi berikutnya jika ada yang ingin Pak Irfan mengisi lagi gitu ya. Ya mungkin nanti kita bisa di pekan-pekan berikutnya kan masih ada Pak.
Insya Ya, Allah. insya Allah kalau kita sesuai jadwalnya, Bu. Iya. Saya sangat bersedia kalau jadwalnya cocok karena ini kalau di bulan depan mungkin saya agak kesulitan jadwal. Oh gitu. Baik. Ya, Ya mudah-mudahan nanti jika ada kesempatan ya, berhubung rancangan percobaan untuk teknologi pangan ini memang banyak sekali gitu ya yang perlu untuk dibahas secara sinkronus gitu ya. Teman-teman bagi yang ingin curhat gitu atau konsultasi lebih lanjut, silakan boleh saja ya, boleh sekali kita buka gitu ya untuk sesi, mumpung ada sesi sinkronus gitu ya, bisa untuk dimanfaatkan untuk konsultasi terkait bidang-bidang atau rancangan percobaan untuk teknologi pangan seperti itu. Ya harapannya sih bisa untuk menjadi solusi teman-teman untuk manakala ada percobaan yang mungkin kok mentok ya, kok mentok di sini ya, mungkin bisa untuk menjadi solusi teman-teman untuk memperoleh jalan keluar yang baik atau untuk percobaan yang semestinya gitu ya Pak ya. iya, ya kalau seandainya di direct message di e-learning juga saya sangat senang sekali ya. Jadi kalau ada pertanyaan via direct message di e-learning, saya sangat welcome sekali ya. Walaupun mungkin nanti agak lama, tapi insya Allah pasti saya balas ya. Di email pun seperti Iya. itu. Ya, di email pun seperti itu. Mungkin saya kalau balasnya agak lama, mohon maaf, tapi insya Allah sebisa mungkin pasti saya balas. Itu ya teman-teman ya, Pak Irfan sangat terbuka untuk konsultasi segala macam terkait tentang rancangan percobaan untuk teknologi pangan. Seperti itu, kiranya terima kasih sekali, luar biasa Pak, dari jam 13.30 ya tadi kita Ya, sampai jam 15.30 ini luar biasa Pak Irfan, Muhammad Irfan Febriansyah ini memberikan materi-materi terkait RAL, RAK, faktorial, dan aplikasi sekaligus aplikasi statistiknya. Baik, semoga ilmu-ilmu tadi bermanfaat gitu ya bagi teman-teman sekalian, bagi kita semua untuk semakin memahami rancangan percobaan untuk teknologi pangan. Demikian saya tutup pertemuan sesi kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan form feedbacknya. Dan bagi Pak Irfan, semoga kita berkesempatan lagi untuk bisa mengisi ya Pak, mengisi di sesi-sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin live Bu. Silakan. Habis live.